Selamat datang Ibu Nia Kurniawati di kelompok kami. Ya, udah masuk ya semuanya. Iya, Kita mulai saja ya, Pak, Ibu. silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertetap muka kembali pada penampilan yang kedua untuk kelompok kami pada webinar PCT Batch 8 Grup 3 dengan judul Mengenal Lebih Dekat Aplikasi Google Form. Dengan presenter atau pemateri Bapak Padli Mansur SPD, didampingi Ibu Handriani Timur MPD sebagai moderator, dan saya sendiri Istin Sani Eka Fitri sebagai host. Adapun tata tertibnya, yaitu selama pemaparan pemateri berlangsung, diharapkan untuk mematikan mikrofonnya. Untuk mempersingkat waktu, saya selanjutnya diserahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Handriani Timur MPD. Ibu maaf kalau misalnya jaringannya agak lambat, mungkin videonya bisa dimatikan saja, biasanya lebih ringan gitu. Bu Isti. Ya, silakan Ibu, tadi serahkan kepada Ibu ya. Oh ya, ya. Baiklah, selamat siang Bapak dan Ibu yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Handriani Timur dari SD Negeri Sukamaju. Saat ini saya bertindak sebagai moderator di acara VCT Batch 8 dengan tema Mengenal Lebih Dekat Google Form. Telah hadir di tengah-tengah kita saat kita, Bapak Fadli Mansur. Sebelum beliau menyampaikan materinya, mari kita bersama-sama mengenal lebih dekat sosok beliau. Berikut adalah kurikulum vitae-nya. Beliau bernama lengkap Bapak Fadli Mansur SPD. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 4 Desember 1979. Saat ini beliau bertugas di SMP Negeri 1 Cikidang. Beliau mengajar pelajaran IPA. Dan alamat rumahnya yaitu di Jalan Kiai Haji Syamsuri, RT 1 RW 20, Kelurahan Cibadak, Sukabumi. Baiklah, sebelum presenter memaparkan materi, nanti kita di akhir pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Bapak Fadli akan saya berikan waktu sebanyak 20 menit, 25 menit Pak, maaf, untuk menyampaikan presentasi materi Bapak. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung atau masih penasaran dengan materi, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya pada saat presentasi telah selesai. Baiklah Bapak dan Ibu, berikut adalah penjelasan langsung tentang mengenal lebih dekat Google Form oleh Bapak Fadli Mansur. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Handriani Timur yang telah memberikan waktu kepada saya untuk membagikan ataupun men-share sebagian kecil ilmu yang saya dapat tentang Google Form. Dan tidak lupa terima kasih kepada kehadiran Ibu Gina Abriyawati yang telah menghadiri di room ini. Dan baik Ibu Bapak yang terhormat, saya akan men-share. Ini sudah adakah di layar? Halo? Sedang loading Pak. Oh, loading. Masih menunggu Pak. Oh, jaringan mungkin ya. Ya, mohon maaf Ibu Bapak yang saya hormati karena mungkin jaringan lagi sibuk ya. Jadi sudah Pak, sudah ada ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, sudah ada ya. Silakan. Baik Ibu Bapak, saya akan memberikan materi tentang mengenal lebih dekat. Ini judulnya mengenal lebih dekat tentang Google Form. Sebetulnya ini materi sudah sering dijelaskan oleh para instruktur dan ataupun yang lain, dan ya gimana Bu? Matikan agar lebih ringan ininya. Apanya Bu? Sinyalnya biar lancar. Gimana Bu? Apakah terlihat nggak ininya? Sharing ininya. Sudah nampak Bu sharingnya? Dilanjut ya? Sudah ada Pak. Oh, dilanjut ya, makasih Bu. Kirain ya sudah ada. Oh, kirain belum ada gitu ya. Terima kasih. Baik, kita ini kan Ibu dan Bapak, ini banyak dari kita sudah terbiasa menggunakan platform Google Form yang bernama Google Form. Google Form
ini adalah inovasi dari Google Doc yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan berupa kuesioner atau formulir pendaftaran sebuah acara secara online, mengelola pendaftaran acara, membuat polling quick count pendapat dengan cepat melalui Google, dan sebagainya. Platform Google Doc ini tidak dipungut biaya alias gratis ya. Makanya kita cari tahu mengenai lebih dekat Google Form. Apa sih? Oke. Dengan Google Form kita dapat membuat dan menganalisis survei dengan benar di web kita. Kita mendapatkan hasil instan saat mereka masuk, dan kita dapat meringkas hasil survei sekaligus dengan diagram serta grafiknya, jadi otomatis. Google Form bersama dengan dokumen, spreadsheet, dan slide adalah bagian dari rangkaian alat aplikasi online Google untuk membantu kita menyelesaikan lebih banyak hal di browser kita secara gratis. Mudah digunakan dan salah satu cara mempermudah untuk menyimpan data langsung ke spreadsheet, dan itu adalah sidekick atau teman terbaik atau produk terbaik dari Google Sheet ya. Selanjutnya, kegunaan Google Form apa sih? Kegunaannya diantaranya pertama, memudahkan kita untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data. Kenapa harus Google Form? Karena Google Form akan mengumpulkan data dengan baik dan tentunya real time ya, secara nyata dan update mungkin ya. Yang selanjutnya, kegunaannya itu kita tidak perlu meluangkan banyak tenaga untuk memberikan pertanyaan satu persatu pada yang bersangkutan. Kalau misalnya contohnya ke Bu Hendriani ke Bandung, tidak usah, cuma di sini saja klik langsung ada ya. Atau ke Bu Isti dari Pelabuhan mungkin ya, wilayah Pelabuhan, tidak harus serta-merta ke sana, jadi tinggal memberikan saja linknya. Mungkin itu kelebihannya. Apalagi sampai mencetak pertanyaan di kertas demi kuesioner ini. Kini teknologi telah memudahkan semuanya. Kita hanya perlu membagikan semua link, memudahkan semuanya. Kita hanya perlu membagikan sebuah link dari Google Form yang telah dibuat. Kemudian biarkan orang mengisi kuesioner secara online. Manfaat lain juga di sini, tidak perlu membuang media. Tidak perlu membuang media berupa kertas, tinta, buang waktu dan juga tenaga. Dan intinya ini terjamin keamanannya. Kenapa terjamin? Karena Google Form ini akan menyimpan data dalam Google Drive secara otomatis, dan di sana menurut kabar di sana itu penyimpanannya itu hard disknya itu seperti 1 hektar lebih ya di Amerika itu, dan dilindungi sedemikian rupa supaya aman. Ibu dan Bapak, mari kita lanjutkan. Sebelum cara memasuknya, di sini ada cara membuat Google Form. Tahap pertama yaitu kita harus memiliki akun Gmail, yaitu akun dari Google. Kalau sudah gampang ya, karena kalau misalnya sudah ada emailnya dari Google dari email Google, maka Google Form merupakan bagian dari Google Drive nih ya, maka sudah ada Google Drive-nya otomatis. Oke, selanjutnya di sini setelah masuk ke Gmail, silakan fokus pada pojok kanan berupa titik 3 ya, di sininya ini ada. Ini mungkin ya Ibu Bapak sini, maka akan muncul, diklik lagi maka akan muncul ini Drive ya di sini. Drive, terus kita pilih ini more, lalu akan muncul Google Form. Itu gampang sekali, kita lanjutkan. Selanjutnya bagaimana? Ibu dan Bapak, di sana
kalau kita sudah mengklik akan terjadi template ya, templatenya seperti ini ya. Ada yang kosong, ada lembar kerja, kuis kosong, tiket ya. Dan kalau misalnya ini tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tinggal klik di sini yang kosong ya. Maka kalau misalnya memilih yang kosong akan terbentuk seperti ini. Tapi belum ada judulnya ya. Kita dapat mengganti judul form yang masih untitled formnya ini di sini. Bisa diklik ininya, lalu apa judulnya, misalnya ulangan atau daftar hadir, silahkan. Nanti otomatis judulnya juga akan berubah. Dan tidak perlu khawatir, ini akan menyimpan sendiri ya, akan menyimpan sendiri oleh aplikasinya. Selanjutnya, apabila sudah selesai menambahkan daftar pertanyaan seperti nama lengkap, alamat lengkap, pekerjaan, jangan lupa klik required ini di sini. Jadi kalau misalnya diklik ini wajib diisi, dan kalau tidak diklik mungkin kalaupun tidak diisi tidak akan apa-apa mungkin. Tapi biasanya kalau nama, alamat biasanya permintaannya harus diisi. Selanjutnya, untuk menambahkan daftar pertanyaan, kita cukup klik tanda plus di dalam lingkaran di baris menu sebelah kanan, di belah sini ya Bu ya. Mana? Yang ini, maaf. Ini untuk menambah pertanyaan. Kalau misalnya sudah cukup ini nama ataupun alamat, silakan untuk menambah yang lainnya bisa diklik ini. Kita lanjutkan bagian-bagiannya. Di sini ini ada tanda panah ini untuk menambahkan pertanyaan atau menambahkan ya pertanyaan di sini ya. Ini bisa berbentuk apa saja di sini, nanti akan dibahas. Selain multiple choice juga ada yang lainnya lagi. Terus ini tanda T ini adalah untuk tambahkan judul dan deskripsi ya, judul deskripsi. Selanjutnya yang ini adalah untuk tambahkan gambar. Kalau misalnya ibu bapak untuk menambahkan ada gambarnya di sini ya, silahkan klik ini lalu dicari di Google Form-nya. Terus di sini ada tanda ini, tandanya itu untuk menambahkan video. Terus yang ini adalah untuk tambahkan bagian. Mungkin itu pada bagian question ya. Selanjutnya masih pada bagian question juga ada yang namanya di sini ada di sini ya. Ada yang namanya info pertanyaan yang ini, maaf ke di sini ya, info pertanyaan. Kalau info pertanyaan, kalau seandainya kita sudah membuat beberapa form, maka tidak usah lagi misalnya seperti nama, alamat, kelas dan sebagainya, tinggal klik di sini, maka akan ada file di sana untuk memilih ya mana saja pertanyaan-pertanyaan saja yang akan kita pilih. Selanjutnya di Google Form juga masih ini fungsi di sini ya, fungsi dan bagian pertanyaan ini tadi kalau misalnya diklik choice-nya itu ini akan keluar nih, ada jawaban singkat, terus ada paragraf, ada pilihan ganda, selanjutnya ada kotak centang. Kita jelaskan satu-satu. Kalau short answer nih ataupun jawaban singkat hanya berisi satu baris jawaban, contohnya nama. Kalau paragraf kita pilihnya paragraf, maka ini biasanya alamat ataupun pertanyaan yang memerlukan penjelasan. Untuk multiple choice ini berbentuk pilihan berganda ya, berganda, hanya bisa memilih satu pilihan. Dan satu lagi checkbox itu berbentuk kotak centang, bisa memilih lebih dari satu pilihan ya. Contohnya
kalau kita misalnya siswa disuruh memilih akan meneruskan kemana, maka bisa di checkbox minimal 2 sekolah yang dipilih, maka ini pilihlah yang ini. Mungkin contoh yang lain juga bisa. Terus ada drop down. Drop down di sini berbentuk menu yang jika ditekan akan muncul beberapa pilihan ke bawah. Dan yang nomor 6 itu linear skala ya, skala linear, hampir sama dengan multiple choice, hanya saja membentang ke samping, dapat digunakan untuk penilaian atau rating, misalnya kemampuan bernyanyi dari rentang 1 sampai 5. Yang ketujuhnya ada multiple choice grid, berbentuk tabel di mana setiap baris berbentuk linear skala linear. Terus di sini tanggal juga di sini untuk biasanya menanyakan tanggal lahir ya bisa, ataupun tanggal sekarang. Untuk biasanya untuk membuat absen termasuk waktu, itu juga waktu bisa digunakan pertanyaan waktu. Lanjut. Nah, ini linear skala ya. Berbentuknya seperti ini. Tidak usah bahas ya. Selanjutnya multiple choice grid atau kotak pilihan ini akan seperti ini ya. Nah, jadi ada nanti kalau memilih linear questionnaire online ini, maka akan ada row dan kolom. Nah, di sini row-nya adalah untuk pernyataan ya, pernyataan, dan kolomnya ini untuk pilihan. Misalnya sangat tidak setuju atau STS, TS tidak setuju, netral ya, setuju dan sangat setuju. Atau misalnya sekarang ada yang namanya pelajaran online biasanya pada daftar hadir, bagaimana pendapat kepada siswa ini, bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, sangat membosankan, biasa-biasa saja, dan sebagainya. Itu bisa seperti ini Ibu dan Bapak ya. Dan mereka untuk saat ini menjawabnya kebanyakan sangat membosankan. Itu yang dialami oleh saya sendiri itu. Itu mungkin kata hati mereka. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ini ada yang namanya titik 3 ya, biasanya ada titik 3. Di sini ada kolom deskripsi. Nah, deskripsi di sini biasanya ada di sini untuk mendeskripsikan pertanyaan ya. Terus buka bagian berdasar jawaban. Nah, kalau ini buka bagian berdasarkan jawaban, biasanya kalau memiliki bagian, kalau misalnya dibagi-bagi ada bagian 3, kalau ini pilihlah yang ini. Terus acak urutan opsi, biasanya misalnya pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda misalnya A, B, C, D, maka kalau diacak ini maka urutannya akan berubah-ubah. Oke, kita lanjutkan. Yang ini setelan ya, pada setelan. Di sini ada yang namanya kumpulkan alamat email. Kumpulkan alamat email. Ini mengumpulkan alamat email responden. Ya. Terus di sini juga ada tanda terima respon. Tanda terima respon ini untuk mengirim salinan tanggapan secara otomatis atau atas permintaan. Yang selanjutnya batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, ini kebetulan saya membuatnya dari Kemendikbud ya, jadi ada seperti ini. Terus batasi tanggapan ke 1 di sini. Ini biasanya untuk ulangan, jadi ulangan mereka tidak bisa 2 kali, ataupun absen tidak bisa 2 kali, maka harus dicentang ini. Terus di sini juga ada edit setelah pengiriman. Kalau misalnya hanya 1 kali, ini tidak bisa mengedit ya, atau bisa saja ini dicentang kalau ada yang
salah nama atau sebagainya bisa diedit kembali. Selanjutnya ini ada lihat diagram ringkasan. Diagram ringkasan ini dan respon tag mengizinkan orang lain melihat ringkasan jawaban semua orang. Seharusnya tidak ya. Kita lanjutkan. Memilih setelan formulir. Nah, di sini pada presensi ini ya. Ada yang namanya tampilan status progres ini. Ini tampilan status progres ini berfungsi untuk memperlihatkan progres pengerjaan siswa. Biasanya berupa diagram gitu ya. Terus acak urutan pertanyaan ini untuk pertanyaan uraian tidak perlu, untuk kalau uraian tidak perlu ya, kecuali multiple choice harus kita klik kalau mau diacak. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Lanjut, ada tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kalau ini berarti tanggapannya lebih dari satu. Selanjutnya, pesan konfirmasi di sini ini opsional. Misalnya terima kasih telah mengerjakan ulangan ataupun terima kasih telah mengisi absen pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak masih banyak nih tentang Google Formulir. Di sini juga setelan, masih setelan. Di dalam setelan itu ada yang namanya nih jadikan ini sebagai quiz. Ini maksudnya option ini untuk menampilkan skor orang ya setelah mereka mengerjakan soal. Sedangkan nanti, nanti setelah peninjauan manual berarti tidak akan terlihat skornya, walaupun nanti ini akan dikirim melalui email yang mereka tulis di form tadi. Terus selanjutnya ini untuk respon dapat melihat ini pertanyaan tak terjawab. Maksudnya ini apabila opsi ini diaktifkan maka orang melihat pilihan mana saja yang tidak dijawab oleh orang yang mengerjakan. Terus ini jawaban yang benar. Nah, kalau kita centang, ini udah dicentang ya. Kalau kita centang yang ini maka ketika kita aktifkan option ini atau pilihan ini, orang akan bisa melihat jawaban setelah soal selesai. Jadi mana yang benar, mana yang salah. Terus di sini juga ada nilai poin. Untuk opsi ini adalah untuk memperlihatkan skor di akhir pengerjaan. Jadi kalau kita pilih yang ini nanti otomatis kita akan melihat nilai yang akan terlihat oleh orang lain atau oleh siswa. Mohon maaf Bapak Fadli, Ya. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Oh ya, langsung saja Bu. Waktu untuk penyampaian materinya. Lalu kita send form ini. Kalau misalnya kita ingin selesaikan, maka yang ini kita copy linknya lalu di short link melalui jj.jj ataupun bit.ly. Maka akan mempermudah untuk diingatnya. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami walaupun banyak gangguan ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Fadli. Bahasan kita hari ini, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan Google Form, silahkan ketik di kolom chat atau Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Bapak presenter kita. Nampaknya sudah paham ya Pak ya, karena ini sering kita gunakan di sekolah, kita bikin ulangan, betul, kita bikin angket ya. Jadi Bapak Ibu apalagi selama masa pandemi ini kita kan pengennya yang instan, yang cepet ya Pak ya kalau ngerekap nilai, nggak mau berlama-lama. Mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan ini ya dari
pemaparan tadi sudah pada paham, atau jika ingin ada yang Bapak Ibu menginginkan materinya, nanti bisa langsung ke kontak personnya Bapak Fadli Mansur. Nanti Ya, saya betul. kirim brosurnya, ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Mangga. Baiklah, terima kasih Bapak Fadli atas pemaparan materinya. Bapak Ibu yang berbahagia, telah kita saksikan tadi pemaparan materi dari Bapak Fadli Mansur tentang cara mengenal lebih dekat Google Form. Jadi sudah saya ambil kesimpulan bahwa Google Form itu bisa digunakan untuk angket, untuk ulangan. Google Form juga bisa merekap nilai dengan cepat dan juga dapat tersimpan otomatis di Google Drive dengan kapasitas yang besar. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sudah cukup jelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host kita, Ibu Isti Insani Eka Fitri. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Handriani Timur MPD selaku moderator. Sebelumnya telah di-share ya untuk link presensinya, bisa dimulai diisi. Baik Ibu dan Bapak, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penampilan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.